Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah Nelita Fauzia Joini dengan NIM G00250886 dari kelompok W4. Video kali ini kita akan membahas tentang organa genitalia dan juga sistem propoetika. Kita mulai dulu dari organa genitalia, khususnya yang maskulina. Jadi dari anatomi penis terlebih dahulu. Nah, jadi penis itu adalah alat kopulasi pria yang dia tuh bentuknya tuh tubuler dan dia tuh homolog sama glans klitoris pada wanita. Penis ini ada dua pars, yaitu pars fixa dan juga pars libera. Nah, yang pars fixa itu ada bulbus penis dan juga crus penis. Dimana kalau bulbus penis ini letaknya ada di tengah dan dia tuh diapit sama crus penis yang dextra dan sinistra. Dia tuh ke distal itu bakal jadi corpus spongiosum dan juga glans penis. Sementara kalau crus itu letaknya di lateral bulbus dan pada bagian dorsal itu akan membentuk corpora cavernosa. Corpora spongiosa. Dan dia tuh diperkuat penis ini pars fixa diperkuat oleh musculus ischiocavernosus yang insersinya di crus penis dan juga musculus bulbospongiosus yang insersinya di bulbus penis. Selanjutnya ke pars libera. Jadi di pars libera ini ada corpus spongiosum dan juga corpora cavernosa. Nah, untuk corpus spongiosum itu letaknya ada di ventral corpus penis dan dia tuh bakal dilewatin sama uretra pars spongiosa. Nanti dia bakal melebar jadi penis, jadi glans penis, dan di ujung glans penisnya itu ada sebuah lubang, yaitu adalah ostium uretra externum. Glans penis ini juga ditutupi oleh kulit yang disebut sebagai preputium, yang nantinya tuh dihubungkan sama glans penis itu oleh frenulum preputii. Terus untuk yang corpora cavernosa, dia itu adalah sebuah jaringan erektil dan dia itu dibungkus oleh tunicale buginea sebanyak 2 lapis. Nah, di corpora cavernosa itu ada ruangan yang namanya tuh adalah cavernae. Nah, nanti tuh si cavernae ini bakal diisi oleh darah kalau misal lagi ereksi. Terus di tunicale buginea dextra dan sinistra itu nanti bakal menyatu di tengah dan akan membentuk septum pectiniform. Terus di tengahnya itu ada arteri profunda penis. Ini juga vaskularisasi penisnya oleh arteri vena pudenda interna. Selanjutnya ke anatomi skrotum. Jadi skrotum ini adalah pembungkus testis yang dia tuh ada 9 lapisan. Yang pertama itu ada kulit, terus fascia dartos dan juga musculus dartos, terus fascia spermatica externa, musculus cremasterica, fascia spermatica interna, tunica vaginalis, lamina parietalis, dan lalu tunica vaginalis, lamina visceralis, tunica albuginea, lalu tunica vasculosa. Terus dia tuh fungsinya tuh untuk mengatur suhu agar optimal saat spermatogenesis. Selanjutnya ke anatomi dari testis. Nah, kalau testis ini tuh homolog dari ovarium dan letaknya tuh di dalam skrotum. Testis ini juga punya struktur penggantung yang namanya funiculus spermaticus, di mana funiculus spermaticus itu menghubungkan testis sama struktur yang ada di dalam cavum abdomen. Nah, di dalam funiculus spermaticus itu ada arteri vena yang memvaskularisasi dan juga di sini ada plexus venosus piniformis, terus juga ada nervus yang menginervasi yaitu nervus genitofemoralis. Nah, testis juga ada lapisan pembungkusnya, ada 3, yaitu ada tunica vaginalis, tunica albuginea, dan juga tunica vasculosa. Selanjutnya, mengenai tentang jalur perjalanan sperma. Jadi yang pertama, sperma itu kan spermatogenesis itu terjadinya di testis. Nah, lebih spesifik itu di tubulus seminiferusnya. Nah, ini tuh nanti bakalan berjalan ke tubulus contortus seminiferus berjalan ke tubulus rectus seminiferus, lalu ke rete testis, lalu ke ductuli efferent. Selanjutnya dia bakal keluar ke masuk ke epididymis, nanti bakal disimpan sementara buat proses pematangan. Jadi nanti sperma itu fungsional. Contohnya tuh dia bisa motil atau bergerak. Lalu selanjutnya dia bakalan masuk ke vas deferens atau ductus deferens, dan kalau
kalau misalnya terjadi akan terjadi ejakulasi, otot-otot di epididymis itu bakal berkontraksi untuk mendorong si spermanya keluar dari epididymis masuk ke vas deferens, terus nanti bakalan berlanjut ke ampulla ductus deferens. Selanjutnya nanti bakalan masuk ke ductus ejaculatorius yang ada bersatu dengan saluran vas deferens. Saluran dari vesika seminalis yang nantinya bakalan menyumbang cairan yang kaya akan fruktasa untuk nutrisi dari si sperma itu. Terus nanti saluran ini tuh bakalan ngelewatin kelenjar-kelenjar kayak kelenjar prostat, terus nanti bakalan masuk ke dalam uretra pars prostatica. Selanjutnya dari uretra pars prostatica itu nanti bakal jalan lagi ke uretra yang pars membranosa lalu ke pars spongiosa. Nah, sepanjang perjalanan di uretra ini, sperma itu bakal dicampur sama cairan-cairan dari vesica seminalis, gondola prostat, dan juga kelenjar bulbo uretra yang fungsinya itu untuk menambahkan nutrisi ke cairan semen atau ke sperma. Nantinya bakal membentuk air mani atau semen. Selanjutnya nanti setelah dari uretra pars spongiosa itu bakalan keluar dari ostium uretra externum. Nah, ostium uretra externum itu yang tadi ada di ujung glans penis. Lalu selanjutnya tentang klinisnya, jadi di skenario ini itu ada tiga kejadian. Jadi yang pertama itu mengarah ke torsiotestis, di mana dia tuh nyeri hebat pada daerah skrotum setelah terjatuh. Nah, torsiotestis ini bisa terjadi dari trauma, misalnya trauma jatuh. Nah, yang terjadi pada torsiotestis itu adalah terpelintirnya funiculus spermaticus sehingga arteri testicularis yang ada di dalamnya itu tercekik. Nah, nantinya itu bakal menghentikan aliran darah atau nanti iskemia, lalu menyebabkan nekrosis testis atau kematian jaringan pada testis. Gejalanya tuh bisa nyeri mendadak dan nyerinya tuh hebat, kayak sakit banget. Terus ada pembengkakan di skrotumnya dan juga posisi testis bahkan dapat berubah. Selanjutnya tuh ada pria yang mengeluh sejak lama ada benjolan di skrotum yang terasa seperti sekumpulan cacing. Nah, ini mengarahnya ke varikokel karena varikokel itu yang terjadi itu adalah pelebaran atau dilatasi abnormal dari vena pada plexus pampiniformis karena ada gangguan aliran darah balik vena. Jadi darahnya tuh tergenang di skrotum. Jadi dia darah baliknya itu nggak balik ke jantung gitu. Selanjutnya itu ada pembesaran prostat, di mana ada seorang pria yang bolak-balik ke toilet karena sulit BAK. Nah, pembesaran prostat ini juga disebut benign prostat hiperplasia, di mana kelenjar prostat ini mengalami pembesaran, tapi ini masih bersifat jinak, jadi berbeda sama kanker prostat, sehingga menjepit uretra yang akhirnya urinnya nggak bisa berjalan. Lalu selanjutnya, laporan kedua tentang organa uropoetika. Jadi tentang sistem uropoetika. Nah, kita bahas dulu dari organ-organnya. Jadi, organnya itu ada ginjal, ada ureter, vesika urinaria, dan juga uretra. Lalu kita bahas juga fungsinya. Jadi, fungsi dari ginjal itu untuk ekskresi, filtrasi, regulasi, dan juga sekresi. Nah, ekskresinya itu mengekskresikan sisa-sisa metabolit seperti zat kimia asing dan juga zat-zat yang udah nggak dibutuhin sama tubuh. Nah, fungsi filtrasinya itu untuk menyaring darah dan juga memulai proses pembuatan urin. Untuk fungsi regulasinya itu bisa mengatur keseimbangan pH, volume, dan juga komposisi dari cairan tubuh. Ginjal juga berfungsi sekresi untuk mensekresikan hormon-hormon. Selanjutnya ureter itu fungsinya untuk menyalurkan urin dari pelvis renalis di ginjal ke vesika urinaria. Nah, vesika urinaria itu adalah tempat penyimpanan sementara urin sebelum akhirnya dikeluarkan lewat uretra yang merupakan saluran terakhir penghubung
vesika urinaria ke luar tubuh. Lalu selanjutnya kita membahas tentang alur perjalanan urin. Nah, jadi urin itu akan diproduksi di nefron, mengalami filtrasi, reabsorpsi, sekresi, dan juga augmentasi. Pertama dia tuh bakalan dari nefron berjalan ke atau mengalir ke tubulus contortus proximal, lalu ke tubulus descendens ansa Henle, lalu melewati lengkung Henle, terus habis itu ke tubulus ascendens ansa Henle, lalu ke tubulus contortus distal, ke ductus collectivus, lalu ke papilla renalis, lalu ke calyx minor, lalu ke calyx mayor, ke pelvis renalis, dan akhirnya keluar dari ginjal melalui ureter. Nah, di ureter ini urinnya bakalan turun dengan atau bergerak dengan gerakan peristaltik. Nanti ureter ini bakalan sampai ke vesika urinaria dan urinnya tuh akan masuk dengan posisi diagonal karena emang ureter itu ketika akan masuk ke vesika urinaria dia tuh posisinya tuh diagonal sehingga tidak ada reflux. Nah, di vesika urinaria dia tuh urin tuh bakal ditampung sampai penuh, lalu nanti ketika udah penuh akan ada impuls yang dikirim ke otak, lalu akan muncul refleks berkemih, lalu muskulus detrusor itu bakalan berkontraksi, muskulus sphincter vesicae bakalan relaksasi, dan itu akan memunculkan refleks untuk berkemih. Lalu setelah keluar dari vesika urinaria lanjut ke uretra. Nah, uretra yang untuk perempuan dan laki-laki itu berbeda. Uretra ini ada di bawah vesika urinaria dan dia tuh keluar dari vesika urinaria tuh melalui ostium uretra yang interna. Nah, untuk perbedaannya mungkin yang pria itu dia lebih panjang dan ada 4 pars. Untuk yang perempuan itu lebih pendek. Lalu setelah itu contohnya mungkin dicontohin dari yang pria. Nanti kan ke uretra dari pars preprostatica ke pars prostata, pars membranacea, lalu ke pars spongiosa, lalu nanti akan keluar ke ostium uretra externa dan keluar ke luar tubuh. Selanjutnya kita akan bahas tentang pelvis dan juga perineum di laporan ketiga. Kita bahas tentang diafragma pelvis. Nah, jadi diafragma pelvis itu dibentuk oleh 3 lapisan. Dasar pelvis dan perineum itu dibentuk oleh 3 lapisan. Ada diafragma pelvis yang berupa muskulus, jadi muskulus, ada membrana perinei yang merupakan jaringan ikat, dan ada spasium perinei profundum. Nah, muskulus penyusun dari diafragma pelvis itu ada musculus levator ani, ada juga musculus coccygeus. Fungsinya itu untuk menyokong dan mempertahankan viscera pelvis agar dia tuh tetap pada tempatnya, dan juga untuk mencegah peningkatan tekanan misalnya saat batuk gitu. Dia juga fungsinya untuk menopang diafragma pelvis. Sini ada diafragma pelvis tampak atas dan juga tampak bawah. Selanjutnya ke membrana perinei dan juga spasium perinei profundum. Nah, mulai dulu dari membrana perinei. Jadi membrana perinei itu adalah fasia tebal yang bentuknya tuh segitiga dan dia tuh melekat ke kerangka tulang arcus pubicus. Nah, dia tuh bentuknya tuh letaknya itu horizontal dan ke arah anterior itu ada celah kecil yang letaknya tuh ada di antara membrana dan juga ligamentum pubicum inferius. Nah, di atasnya dia tuh bakal berhubungan sama ruangan tipis yang disebut sebagai spasium perinei profundum. Nah, selain itu juga ada lembaran otot rangka yang fungsinya tuh sebagai sphincter, terutama untuk uretra dan juga untuk stabilisator. Selanjutnya ini lebih detail tentang spasium perinei profundum. Jadi muskulus yang ada di spasium perinei profundum itu ada beberapa ya.
Pertama itu ada musculus sphincter uretra externum, lalu ada musculus transversus perineum profundus, lalu ada musculus compressor uretra, tapi ini tuh cuma ada di spasium perineum profundum pada wanita. Dan juga yang hanya ada pada wanita itu musculus sphincter uretrovaginalis. Selanjutnya regio urogenital. Jadi ini untuk regio urogenital yang wanita terlebih dahulu, dia itu ditembus, selain ditembus oleh uretra, dia juga ditembus oleh vagina. Nah, urutannya mungkin dari lapisan yang paling superficial ke profunda itu ada, pertama ada kulit, lalu ada fascia perineum yang superficialis, lalu ada fascia perineum profunda, lalu ada spatium perineum superficialis yang di sini tuh terdapat musculus transversus perineum superficialis, musculus ischiocavernosus dan juga musculus bulbocavernosus. Lalu ada fascia diafragma urogenital inferior yang merupakan membrana perineum, lalu ada spatium perineum profunda. Dia tuh ada musculus transversus perineum profundus, musculus sphincter uretra externum, dan juga musculus sphincter uretrovaginalis, dan musculus compressor. Nah, setelah itu yang paling profunda ada fascia diafragma urogenital yang superior. Berbeda dengan yang laki-laki, sebenarnya nggak terlalu jauh beda. Regio ini juga ditembus sama uretra, dan urutannya dari yang superficial ke profunda itu sama-sama dari kulit, fascia perineum superficialis, fascia perineum profunda, lalu ke spatium perineum superficialis, lalu ke fascia diafragma urogenital inferior, lalu ke spatium perineum profunda. Di sini ada musculus sphincter uretra externum dan juga ada glandula bulbouretralis. Dan yang paling profunda adalah fascia diafragma urogenitalis yang superior. Lalu ke regio analis. Nah, foto ini adalah regio perineum yang bentuknya tuh berlian dan dia tuh dibagi jadi dua regio. Yang regio urogenitalis sudah dibahas tadi dan ada regio analis. Nah, batasnya di anterior itu dengan margo inferior dari symphysis pubis. Nah, di lateral itu berbatasan dengan rami ischiopubica anterior dan ligamentum sacrotuberal posterior. Di posterior itu berbatasan dengan apex dari os cocci. Selanjutnya tentang bidang Hodge dan juga bentuk dari pelvis. Nah, jadi bidang Hodge ini adalah garis hayal untuk menentukan seberapa jauh bagian terbawah janin itu udah turun ke rongga pinggul. Nah, ada beberapa bidang, itu ada 4. Yang pertama itu bidang Hodge 1 itu ditarik setinggi aditus pelvis. Yang kedua itu ditarik melalui tepi bawah symphysis pubis dan dia itu sejajar dengan bidang Hodge 1. Bidang Hodge 3 itu ditarik setinggi spina ischiadica dan sejajar dengan bidang Hodge 1 dan 2. Lalu bidang Hodge keempat itu ditarik setinggi os coccygeus dan juga dia sejajar dengan bidang Hodge 1, 2, dan 3. Nah, di sini ada bentuk-bentuk pelvis. Bentuk yang paling ideal untuk persalinan itu adalah bentuk yang ginekoid, karena dia tuh rongganya bulat, terus sakrumnya melengkung dengan baik, dan spina ischiadicanya nggak terlalu menonjol, jadi bayi keluar tuh lebih mudah gitu loh. Sementara itu ada juga tipe lain, ada anthropoid, ada plateloid, dan ada yang tipe android. Pelvis yang tipe android ini diameter anteroposteriornya itu sempit, sehingga dia tuh memiliki risiko persalinan yang kurang lancar gitu. Sehingga apabila bentuk dari pelvisnya kurang mendukung, maka bisa dilakukan episiotomi yang tujuannya itu untuk memperlebar jalan lahir secara terkontrol. Nah, ini tuh untuk mencegah robekan agar nggak merusak fungsi dari otot sphincter ani. Nah, pelvis dari pria dan wanita itu berbeda, jadi perbedaannya ini sebenarnya banyak, cuman mungkin yang lebih signifikan atau bisa
muda itu ada dari aditus pelvisnya, kalau yang wanita itu dia bulat, kalau yang wanita itu yang pria itu bentuknya seperti jantung. Terus untuk exitus pelvis atau keluar pelvisnya itu kalau wanita itu lebih luas, kalau pria lebih sempit. Nah, dari os sakrumnya untuk wanita itu pendek, luas, kurang melengkung, sementara yang pria itu panjang, sempit, dan melengkung ke depan. Dari os coccygeusnya itu lentur, kalau pria itu lebih kuat. Os iliumnya yang wanita itu miring ke lateral, kalau yang pria itu dia lebih tegak. Untuk cavitas pelvicusnya, kalau yang wanita itu dangkal dan juga luas, kalau yang pria itu dalam dan sempit. Terus untuk tulang pelvisnya, yang wanita itu tipis dan dia itu tidak kuat, sementara yang pria itu tebal dan juga kuat. Arcus pubis yang wanita itu bulat, kalau yang pria sempit. Terus foramen obturatum yang wanita itu triangular kecil, kalau yang pria triangular lebar. Acetabulum yang wanita kecil, yang pria luas. Terus incisura ischiadica yang wanita luas dan dangkal, yang pria sempit dan dalam. Dan dari spina ischiadicanya yang wanita itu tidak menonjol, sementara yang pria itu menonjol. Kurang lebih begitulah laporan anatomi 2.1. Sekian dan terima kasih.